Ya, anak-anak masuk ke barak militer, anak-anak nakal dan dibina selama beberapa bulan, tergantung apakah mereka sudah berubah atau tidak. Itu yang disampaikan oleh Mas Dedi Mulyadi ya, atau biasa orang-orang manggilnya KDM. Oke. Disclaimer dulu, gua bukan pendukung siapa-siapa, sekali lagi ya. Gua menilai apa yang terjadi ini secara objektif. Ya, secara objektif, gue tidak memihak siapapun. Disclaimer dulu ya, karena begitu ekstrim kalau gue melihat sosial media ya, dimana kalau bukan pendukung 02 maka disebutnya pendukung 01 atau disebutnya pendukung 03 atau apa. Enggak, gue tidak ada di barisan itu satupun, nggak ada. Gue netral ya. Itu dulu disclaimernya. Jadi gue harapkan apa yang akan gue sampaikan di video kali ini bisa ditarik sisi objektifnya ya, gitu. Oke. Gue juga sadar ya dengan kecemasan yang terjadi, karena gue pun cemas jujur aja. Apakah bisa anak-anak ini digembleng di barak TNI? Karena memang kita harus akui bahwa TNI atau Polri itu memang sedang kesannya lagi negatif di ruang publik ya. Terutama kalau menurut gue pribadi, yang nge-trigger gue itu memberi kesan negatif karena RUU TNI itu. Dan juga ya tentu saja apa yang terjadi dengan Mas Prabowo gitu ya. Tapi gue tidak bisa menyamaratakan juga semuanya. Begitupun polisi ya. Polisi juga gue tidak bisa menyamaratakan semuanya. Ada yang represif segala macam, tapi gue yakin di luar itu ada juga sebenarnya ingin baik gitu ya. Kayak dulu ada Pak Hugeng dan segala macam gitu, yang adil gitu ya. Jadi tidak bisa juga gue samaratakan semuanya. Dan menurut penilaian gue, menurut argumen gue, tidak ada yang salah dengan inisiatif KDM. Meskipun timbul kecemasan ya, bahwa anak-anak ini akan diberi resource yang tepat tidak untuk merubah karakternya, karena kan judulnya pendidikan karakter gitu. Tapi gue udah apa melihat ya, dan juga sudah mengikuti dari rangkaian apa yang dilaksanakan oleh Pak KDM. Katanya orang tuanya juga akan diberi bimbingan konseling, jadi tidak hanya anaknya saja yang digembleng, tapi orang tuanya juga akan digembleng, tapi tidak secara militer kalau orang tuanya. Which is ini adalah jalan yang baik ya, menurut gua jalan yang baik. Meskipun banyak yang cemas karena TNI ibaratnya yang menggembleng mereka, tapi untuk gue daripada tidak melakukan apapun, bagi gua lebih baik kita menginisiasikan ya kan, lebih baik KDM menginisiasikan kan gitu. Kayak gitu guys. Jadi gue menyambut baik niat baik ini, tapi sekali lagi kita juga tidak bisa menilai sekarang karena outputnya belum kelihatan ya, outputnya belum kelihatan. Jadi jangan dulu ngeblame lah ibaratnya gitu ya, kayak gitu. Itu aja mungkin soal pendapat gue tentang ini. Oke, gue punya cerita sedikit aja kali ya. Jadi di tahun 2011 gue masuk ke sebuah SMA, yang SMA ini adalah salah satu SMA favorit di Jawa Barat, yang apa di saat itu sudah terkenal selalu menghasilkan produk-produk yang unggul, selalu menghasilkan lulusan-lulusan yang unggul ya, yang katanya lulusannya akan menjadi orang mapan dan sukses gitu ya, entah itu mapan secara materi atau secara mental, secara agama dan segala macamnya gitu. Banyak yang sudah mengakui. Sekolah itu adalah SMKN 1 Cimahi, atau dulu dikenalnya adalah STM Pembangunan Bandung ya. Jadi gue masuk ke sekolah itu. Di sekolah tersebut
ternyata pendidikan yang diberikan kepada siswanya juga nggak main-main. Bisa gue bilang pendidikannya adalah semi militer, dimana ketika gue masuk pun, baru masuk ospek, gue sudah merasakan yang namanya bintal, dimana dari pintu masuk gerbang aja gue udah disuruh jalan jongkok. Dan sepanjang ospek itu semua-muanya diatur. Jadi sama ya dengan apa yang terjadi sama mereka di barak, semua-muanya diatur. Dan begitupun apa yang terjadi sama gue dulu, semua-muanya diatur. Dan itu terjadi selama 2 minggu. Bahkan kita telat sedikit saja atau kita melakukan hal yang tidak sopan sedikit saja, kita akan langsung disuruh push up. Jadi setegas itu. Itu terjadi selama 2 minggu dan akhirnya kita masuk ke sekolah. Ternyata ketika masuk ke sekolah pun, ospek itu ternyata belum berakhir. Setelah ospek sekolah, ternyata ada yang namanya ospek jurusan. Dan itu terjadi kurang lebih selama 1 bulan, lebih lama lagi. Apalagi itu di tengah-tengah sekolah, lebih stres lagi, bener nggak? Lebih dihajar lagi mentalnya dibanding ospek sekolah. Ospek sekolah saja menurut gue sudah menguras energi gue, udah menguras mental gue. Karena dari subuh kita harus masuk jam 5 sampai jam 3, jam 4, ya, itu kita dikuras habis mentalnya, gitu. Ternyata di jurusan kita kan pulang sekolah itu jam 2 ya, kelas 1 SMA. Jam 3 itu udah ospek. Jadi dari jeda jam 2 sampai jam 3 itu kita udah harus siap-siap. Ya. Telat sedikit saja langsung push up. Nggak ada kata push up dan cuffling, bahkan disuruh cuffling dan push up. Jadi tidak mengikuti sesi ospek selama beberapa menit. Gitu. Itu sudah setegas itu. Itu levelnya cuma jurusan loh. Dan kita di ospek selama 1 bulan seperti itu setiap hari. Jadi setelah sekolah kita harus membagi waktu. Bener-bener gak ada waktu buat main. Hampir gak ada waktu buat main. Sekolah, terus di ospek sampai maghrib, ya. Setelah maghrib kan banyak PR segala macam, kita juga harus belajar, bener nggak? Ya udah habis waktu, nggak ada main, nggak ada apa. Dan itu terjadi selama almost 1 tahun pertama, ya. Dan ternyata dalam mengikuti organisasi pun di ospeknya sama. Ketika masuk pramuka juga ospeknya ternyata seperti itu. Dan ternyata masuk ruang-ruang organisasi yang lain di sekolah itu, di ospeknya sama. Fisik, mental, bintalnya sama, disiplinnya sama. Bahkan sekecil manner itu ya, ini gue inget banget ya. Ketika kita makan, itu piring, sendok bahkan ketika kita nyuap itu nggak boleh bunyi, sekecil pun nggak boleh bunyi. Kalau mannernya bunyi, kayak kita misalkan cuap-cuap gitu-gitu, atau misalkan piringnya kesentuh piring teng gitu ya, atau piringnya kesentuh garpu misalkan teng, itu kita udah nggak boleh makan, berhenti makannya. Jadi bener-bener harus sunyi makan juga. Ya, sekejam itu. Dan apakah itu tidak baik? Itu baik. Karena ternyata lulusan-lulusan yang seperti itu, apa yang membuat sekolah itu menjadi terkenal adalah pendidikan yang seperti itu. Dan itu sekarang angkatan kita dulu itu udah rasakan sendiri manfaatnya ketika kita sekarang menjadi alumni. Bahwa kita bisa survive di industri. Di industri itu kita udah gak kaget. Mungkin banyak yang di industri masuk tuh masih kaget. Tapi kita itu lulusan STM terutama ya, itu sudah tidak kaget.
Jujur-jujuran aja sudah tidak kaget karena sudah terbiasa dengan bintalan mental gitu ya, kayak gitu. Gue setuju itu tidak bisa diterapkan di semua tempat karena sekali lagi tujuannya kan berbeda. Kalau SMK kita tujuannya kan memang untuk langsung ke industri, maka harus disiapkan lulusan yang mentalnya kuat. Nah, ini kita nyambung ke program kerjanya KDM ya. Kenapa gua salah satu orang yang setuju dengan inisiatif ini? Karena gua sendiri sudah merasakan dididik seperti itu tidak ada anti klimaksnya. Tidak ada resikonya kok. Seperti yang ditakutkan banyak orang, itu resiko ternyata tidak ada. Di angkatan gua pun tidak ada. Tidak ini kok tidak dihasilkan kok orang-orang yang tiba-tiba jadi, misalkan kan katanya fisik dan mental lebih kuat sehingga ketika mereka jadi preman akan jauh lebih kuat. Ternyata di sekolah gue tidak ada yang kayak gitu, yang memanfaatkan powernya fisik dan mentalnya kuat terus menjadi preman. Itu nggak ada di sekolah gue, nggak ada lulusannya kayak gitu. Semuanya bertanggung jawab, mau yang dulunya nakal mau yang dulunya apa, tapi semuanya terdidik. Nggak ada yang dulunya nakal sekarang jadi mapan. Bahkan sebelum umur 25, angkatan gue ya, sebelum umur 25 udah banyak yang mapan. Mau yang dulunya nakal, mau yang dulunya seperti apa, dulunya alim, baik, segala macam. Tapi karena kita dididik dengan cara yang sama, outputnya pun sama. Gak ada bedanya. Ya, minimal kalau yang kalian pengen lihat, kita tuh tidak ada yang apatis. Ya, kita tidak ada yang apatis. Itu kelihatan kalau kalian bertemu dengan orang-orang STM di luar sana. Coba kalian tanyakan apa yang sudah mereka lakukan di sosialnya. Atau gak usah mereka lah, mungkin contohnya bisa gue sendiri ya. Kenapa gue ingin membuat YouTube? Ya. Kenapa gue berusaha untuk membesarkan YouTube gue? Tapi gue semoga YouTube gue ini isinya bermanfaat ya. Jadi nggak cuma sekadar membesarkan, tapi isinya juga ada isinya gitu, berbobot. Nah, kenapa ingin membesarkan YouTube? Karena gue terinspirasi dari Winda Basudara, dimana platformnya Winda Basudara itu dia gunakan untuk banyak membantu orang lain. Dan gue jujur, gue tidak punya power yang sebesar itu untuk taruhlah menolong anak-anak Papua, membuatkan taruhlah kelas dan segala macam. Itu kan butuh duit yang super besar kan, butuh sampai ratusan juta MM-an. Kalau harus segitu sih nggak ada. Tapi kalau gue bisa membesarkan YouTube, gue kan bisa menggalang donasi. Atau gue kan bisa membawa anak-anak yang taruhlah butuh misalkan untuk bersuara di platform gue. Jadi platform gue ini nanti ada manfaatnya. Kayak gitu. Itu alasan gue untuk membuat YouTube. Terinspirasi dari Winda Basudara yang selalu membantu orang, anak-anak Papua atau anak-anak mana. Dia kan selalu menggalang donasi beberapa bulan sekali gitu ya, menggalang donasi untuk kesana kesini, kesana kesini. Dan gue pun cita-citanya ingin seperti itu nanti di masa depan. Ya, jadi kayak gitu. Tapi gue juga gak mau terlalu gimana banget. Ya semampunya gue aja. Kalau gue memang mampu membesarkan YouTube, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah, mungkin gue akan cari cara lain gitu ya. Tapi ya especially sekarang gue lagi mencoba gitu ya. Gue lagi mencoba. Dan kalau kalian tanya, apakah semua lulusan kita itu cara mikirnya seperti gua bilang ya. Karena kita memang sudah dididik seperti itu, bermanfaat untuk sekitar, peka dengan sekitar gitu ya. Bermanfaat dengan sekitar, peka dengan sekitar, minimal tidak apatis. Itu seminimalnya itu aja, tidak apatis. Gitu. Minimal membantu sekitar lah, kayak keluarga. Minimal gini lah, bertanggung jawab sama diri sendiri. Bertanggung jawab sama diri sendiri. Itu udah dididik banget di SMK tuh.
Jadi kalau misalkan kita nakal atau apa, siapa yang akan terdampak? Nah, itu tuh diajarkan semuanya di SMK gua. Di sesi mentoring, di sesi ospek, segala macam itu diajarkan semuanya. Ketika kita nakal, ketika kita misalkan mabuk misalkan atau apa, terus kita menghancurkan diri kita sendiri, bayangkan kalau orang tua kalian menangis terus besoknya meninggal dan segala macam. Jadi renungan-renungan seperti itu yang sering diajarkan di sekolah kita. Ya, sehingga kita pada akhirnya secara nggak langsung bertanggung jawab juga sama diri sendiri. Nah, itu yang bisa mencegah kenakalan. Ya. Itu bukti kok banyak kok yang berubah setelah keluar. Banyak yang fokus bekerja gitu ya, bahkan banyak yang udah mapan sebelum umur 25. Itu banyak. Nah, dengan alasan itu dan dengan sepengalaman gua, makanya gua mensupport inisiatif dari Pak KDM untuk membina anak-anak ini di barak. Memang resikonya itu ada, tetapi ya namanya pemimpin ya memang harus mengambil resiko, bener nggak? Coba dulu kan, coba dulu baru kita lihat nanti outputnya. Jangan dulu langsung di blame lah, ya jangan dulu langsung di blame. Kenapa? Karena outputnya belum kelihatan. Meskipun ya TNI atau Polri ini kesannya sedang tidak baik, tetapi gubernurnya kasih ruang dulu lah. Ya, Pak KDM-nya tuh kasih ruang dulu untuk mencoba semua hal yang bisa ia coba. Kalau dia rasa TNI memang tidak efektif, dia kan bisa coba cara lain. Gitu. Kita tetap boleh kritis gitu ya. Menyuarakan gitu ya apa yang harus dilakukan. Nanti juga bakal ditampung gitu. Gue yakin lah Pak KDM sekenal gue kan tahu KDM udah dari bupati ya. Dari dia masih di Golkar, sekarang di Gerindra gitu ya. Ya setahu gua Pak KDM gak se-ekstrim itu lah. Yang memaksakan sekali gitu ya. Kalau dia rasa dia udah nggak program kerja ini udah nggak efektif, gue yakin bakal dihentikan kok. Kayak gitu kurang lebih. Jadi di titik ini gue mensupport program kerjanya KDM. Sekali lagi disclaimer, gue bukan pendukungnya KDM sekali lagi, tapi gue menilai dia secara objektif. Ya, gue menilai dia secara objektif. Kalau ada keputusan dia yang juga kurang serak gitu ya, gue juga suka kritik. Tapi sekarang menurut gue inisiatifnya baik. Jadi saatnya didukung. Kalau gue pribadi mendukung. Ya. Dengan segala poin. Ya, dengan segala poin di mana ini program harus dikontrol terutama oleh orang tua murid. Supaya outputnya nanti benar. Karena gini guys. Ini ketakutan terbesar gue ya. TNI itu kan dididik untuk patuh. Ya. TNI itu kan dididik untuk patuh. Nah, gue harapkan anak-anak ini tidak dididik untuk patuh. Tapi gue harapkan objektif. Bener-bener anak-anak ini dibina karakternya, dasarnya. Supaya nanti ketika mereka keluar, mereka itu bukan patuh. Tetapi bisa menilai segala sesuatu dengan objektif dan rasa tanggung jawab yang besar. Itu output yang gue inginkan. Jadi mereka tidak dididik untuk patuh seperti TNI. TNI kan dididiknya untuk patuh. Jadi itu mungkin kekhawatiran terbesar gue. Jadi nanti kita lihat ya, output dari program kerja ini akan seperti apa. Gitu ya.